Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kali ini kita diberi kesempatan untuk mengaji. Ya, semoga amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prosesi kematian seseorang, di mana prosesi kematian seseorang itu tergantung kepada keimanan. Ya. Orang-orang beriman ketika dicabut rohnya oleh malaikat, ya, mereka mencabutnya itu dengan penuh kehati-hatian, ya, dengan penuh kehati-hatian, pelan-pelan, bahkan disambut dengan kalimat yang baik, sebagaimana air yang keluar dari teko, yang air itu sudah habis kecuali beberapa tetes. Jadi keluar dari teko itu pelan-pelan, ya, pelan-pelan gitu. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, ya, tidak beriman kepada Allah, dicabutnya itu dengan penuh rasa ketakutan, ya, karena ditakut-takuti. Bahkan digambarkan rasa sakitnya juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan ada besi yang terdapat durinya, kemudian dimasukkan ke dalam kain wol, ya, dililitkan. Ya. Kain wol itu kan benangnya, serabutnya kan banyak. Nah itu dalam kondisi basah, kain wolnya ditarik paksa besi yang berduri itu. Sampai kalau saya pribadi membayangkan kalau kita pegang duri, kemudian durinya itu ditarik, ya, dipegang tangan seperti ini, kemudian besinya itu ditarik. Wah, kita nggak bisa bayangkan tangan kita itu kena sayatan-sayatan itu. Rasanya luar biasa. Kemudian setelah seseorang meninggal, kemudian berada di alam kubur, ya. Semuanya meninggalkan kita, ya. Semuanya meninggalkan kita kecuali amal soleh, ya. Kalau amalnya baik, ya, amal itu menemani kita, ya. Seolah-olah ada yang menghibur, ya, di alam kubur kita. Tetapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, setiap pagi dan petang diperlihatkan neraka, ya. Diperlihatkan neraka dengan kondisi yang sangat dahsyat, dengan penuh rasa takut. Kalau orang beriman, ketika diperlihatkan surga mungkin, ya mereka dihembuskan dengan hembusan surga, dinginnya surga. Wah, ini kenikmatan surga itu udah terasa. Bahkan sampai minta, kapan ini kiamat, kapan kiamat, begitu. Adapun orang-orang kafir, wah kalau kiamat udah semakin menderita, udah diperlihatkan neraka, jadi sudah sangat takut sekali kalau sampai hari kiamat. Dan waktu di sana itu relatif, ya, relatif. Ada yang bisa merasakan tahu-tahu kiamat, ya. Sedangkan orang-orang kafir, ya, bisa jadi lama banget karena setiap pagi dan petang diperlihatkan neraka. Jadinya waktunya sangat lama sekali. Wallahu a'lam seperti apa gambaran di alam kubur itu. Tapi kurang lebih begitulah kondisinya. Siapa yang menemani? Yang menemani adalah amal-amal kita.
Ya, kalaupun orang dalam hal ini keluarga, orang lain, ya, kemudian harta kita itu hanya menemani sampai ke liang kubur saja. Setelah itu pulang. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hari kebangkitan. Jadi banyak perbedaan pendapat ya. Hari kebangkitan ini diambil dari satu nama, satu kondisi setelah manusia itu diberi tiupan. Jadi ada kondisi diberi tiupan, kemudian tiupan itu membangunkan. Nah, makanya ini disebut hari kebangkitan. Istilah yang lain ini adalah hari kiamat. Jadi ketika ditiupkan sangkakala, bumi itu tergoncang. Kemudian tiupan yang kedua, setelah ditiup, semua makhluk hidup itu mati semua. Dan yang ketiga, setelah ditiup, manusia bangkit. Ya. Jadi itu diberi gambaran, ya, nama-nama hari kiamat itu diambil dari 3 kondisi itu. Hari ditiupnya sangkakala. Jadi ketika ditiup pertama, itu yang bergejolak adalah alam semesta ini. Ya. Kemudian yang kedua, ketika tiupan itu datang, yaitu manusia mati semuanya, makhluk itu semuanya mati kecuali yang atas izin Allah. Kemudian yang ketiga adalah hari dibangkitkannya makhluk. Kemudian, nah ini kita bahas satu persatu ya. Tiupan yang pertama. Nah, tiupan yang pertama ini sering diistilahkan dengan nafkhatul faza', yaitu tiupan yang akan mengagetkan seluruh manusia. Sampai saking kagetnya itu nanti kita sampaikan insya Allah. Jadi saking kagetnya itu bayi yang ada di dalam kandungan itu keluar. Ya. Saking kagetnya. Kita bacakan guys, surah An-Naml, surah yang ke berapa ini? Ayat 87. Maaf, surah An-Naml ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala. Maksudnya ini yang dimaksud adalah hari ditiup sangkakala yang pertama. Maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ya, semua mereka itu datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ketika tiupan pertama kali itu dibunyikan, ya, maka saat itulah hari kiamat terjadi. Ya. Hari yang sangat mengerikan, dan Allah itu sampai menggambarkan sedemikian rupa di dalam Al-Quran, di banyak ayat, ya, bahwa benar-benar sangat mengerikan kondisinya itu. Yang paling dekat atau yang sering kita baca yaitu ya surah Az-Zalzalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Jadi goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu goncangan yang belum pernah terjadi. Karena sangat dahsyat, belum pernah terjadi sebelumnya. Wa wa'lam ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi goncangan besok itu ya, ada beberapa pendapat ya. Jadi goncangan besok itu bukan membuat sesuatu itu menjadi tenggelam ya. Jadi misalkan goncang, lindu, terus ya longsor yang di atas kemudian tenggelam. Tidak. Tapi tafsir dari ayat ini bisa dipahami bahwa bumi mengeluarkan. Ya. Jadi isi bumi itu keluar, mencuat keluar. Ya. Karena itu nasnya Allah. Ya, itu nasnya Allah. Goncangan yang terjadi itu tidak menjadikan yang ada di atas bumi terus kemudian tenggelam, longsor, tidak. Tapi yang ada di dalam bumi itu keluar. Kemudian Allah juga menggambarkan bahwa ketika kiamat itu terjadi, laut itu tiba-tiba meluap ke seluruh bumi. Wa idzal biharu fujirat.
dan apabila lautan menjadikan meluap ke seluruh bumi. Tidak hanya itu, bahkan air laut itu tidak cuma diluapkan, tapi juga dipanaskan. Ya, air laut tidak cuma dinaikkan, tapi juga dipanaskan. Kita bayangkan, mungkin panjenengan yang sering nonton film, ya, kebayang nggak air laut itu bisa panas dari mana? Ya, kalau cuma panasnya bumi, ya, meluap, karena tadi digambarkan bahwa isi bumi itu keluar, itu sangat mungkin terjadi. Atau air laut itu bisa panas karena atmosfernya itu terbelah. Jadi panasnya matahari sampai bisa menembus atmosfer. Wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan dipanaskan atau dinyalakan. Tapi ini dipanaskan. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka sampaikanlah, wahai Muhammad, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Maka kondisinya tidak cuma tadi, ya, ketika gempa kemudian gunungnya turun, enggak. Tapi setelah gempa itu terjadi, gunungnya keangkat, meledaknya ke atas. Ya. Enggak bisa kebayang isi perut bumi pada keluar, mengenai kulit-kulit manusia, ya. Kemudian idas samaun fatorat, ya. Jadi apabila langit terbelah, ya, langitnya terbelah. Kita bayangkan langit ini yang kita pahami, misalkan ada atmosfer yang membuat kita hangat, ya. Harusnya kan di luar angkasa kan dingin sekali, ya. Tapi di dunia ini suhunya cocok untuk manusia, kehidupan manusia. Kita bayangkan kalau langit terbelah, ya, kemudian kalau gelap dingin, ya, kalau gelap dingin sekali, tapi kalau panasnya sangat terik. Jadi saking panasnya matahari karena tidak adanya atmosfer, itu membuat air laut itu sampai panas mendidih. Ya. Itu gambaran apa yang terjadi ketika hari kiamat. Kemudian, ini Allah sangat detail ini menjelaskan tentang hari kiamat. Ada dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Jadi tadi udah saya sebutkan, ketika kiamat itu terjadi, ya, ketika sangkakala itu ditiupkan, ya, orang yang sedang menyusui itu lupa dengan bayi-bayinya. Dari anak yang disusuinya tadi, ya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Ya. Gak kebayang, ya, keluarnya kadang susah, tapi di kondisi hari kiamat, ibu-ibu yang hamil ini tahu-tahu melahirkan. Bahkan gambaran ketika hari kiamat, ya, melihat manusia, ya, Allah itu melihat manusia, Allah menggambarkan di hari kiamat itu dalam keadaan seperti mabuk. Karena kondisinya gempa, langit terbelah, air meluap, mereka bingung sendiri. Padahal mereka itu tidak sedang mabuk. Wa tarana sasukara wa mahum bisukara. Walaupun mereka itu sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Jadi sangat dahsyatnya. Tidak ada gambaran bagaimana hancurnya dunia ini ketika hari kiamat. Kalaupun dulu pernah terjadi banjir besar ketika Nabi Nuh,
itu kan pernah terjadi banjir yang sangat besar, sehingga Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah untuk membuat kapal atau bahtera, ya. Itu nggak kebayang betapa tingginya air, ya, meluapnya air itu sangat tinggi, kemudian Allah turunkan airnya, genangan airnya, ini jauh lebih besar daripada itu, ya. Kalau dulu sampai mematikan manusia, ya, semua manusia sampai semua keturunan itu harus melewati Nuh, ya. Karena selain keturunan dari Nabi Nuh, manusia itu sudah pada meninggal, ya. Jadi makanya kalau istilahnya Nabi Nuh itu bapak kedua dan setelah Nabi Adam, ya. Kemudian ada tiupan yang kedua, ya, yaitu tatkala itu ditiupkan, ya, maka matilah semua orang, dan itu ada di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, ya. Surah Az-Zumar ayat 68, ya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala kedua kalinya, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki, ya. Jadi karena ada kecuali-kecuali ini, jadi ada makhluknya Allah ketika ditiup yang kedua ini mereka tidak mati. Ada banyak pendapat, yaitu itu kan tiupan yang kedua. Berarti waktu itu malaikat yang meniup sangkakala, ya, berarti Israfil juga tidak mati, ya, kan begitu, ya. Atas kehendaknya Allah, malaikat yang meniup sangkakala juga tidak mati, ya. Kemudian malaikat yang memikul arsy-nya Allah, ya, itu masa mati, ya. Yang memikul arsy-nya Allah masa mati. Ya, wallahu alam, ya. Untuk hal ini ada banyak pendapat. Karena kenapa tadi disebutkan kenapa ada tiupan itu cuma yang dua kali? Karena yang kedua harusnya malaikat Israfil atau malaikat yang meniup sangkakala itu harusnya juga mati, gitu. Tapi wallahu alam, di sini dijelaskan bahwa ketika ditiupkan yang kedua ini semuanya mati kecuali atas izin Allah yang masih hidup, ya. Kemudian setelah semuanya mati ditiupkanlah, ya, tiupan yang ketiga, ya. Ini ada di surah Az-Zumar. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka, ya, yang tadi pada mati itu, mereka itu pada berdiri menunggu putusannya masing-masing. Nah, hari kebangkitan itu diambil dari sini, hari berbangkit, hari ketika manusia itu dibangunkan setelah kematiannya, ya. Jadi semuanya mati kemudian dibangunkan. Wallahu alam tentang siapa-siapa saja yang mati ketika ditiup sangkakala, ya, semuanya atas sepengetahuannya Allah dan kita tidak diberi pengetahuan itu merupakan perkara yang gaib, ya. Allah menceritakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashirun, ya. Sambil menundukkan pandangan tadi, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan. Ada pendapat Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa mereka itu pada hari kebangkitan seperti belalang yang diterbangkan tadi, ya, dalam keadaan bingung, tidak tahu arah, karena mereka itu kaget, ya, akan hari kebangkitan. Wah, semuanya pada bangun, kaget mereka. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, ya. Ini ada di surah Abasa, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan, ya. Jadi mereka sudah sibuk sendiri.
Ya, ini perkara ini wallahu alam. Orang mukmin bagaimana? Mereka itu dibangunkan tentunya dalam kondisi yang seperti halnya mereka itu lahir. Belum pakai baju, belum dikhitan, nggak pakai alas. Ya. Mereka pada bingung seperti apa, kita nggak bisa bayangkan itu. Bahkan Nabi pernah menggambarkan manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan nguratan ghurlan. Jadi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Jadi benar-benar seperti bagaimana dia lahir ya. Dengan kondisi manusia yang terbangun dari kematiannya ya. Kemudian Allah memberikan pernyataan, limanil mulku yaumalillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Surah Ghafir ayat 16. Oleh karena itu, Ibu Bapak rahimakumullah, seseorang bolehlah ya mengumpulkan harta, bersenang-senang selagi hidup di dunia ini ya, kadaran alasannya ya kadaran urip ing sepisen gitu kan. Akan tetapi ini mohon maaf ya, harus memiliki simpanan untuk akhirat kelak. Karena seluruh apa yang dikumpulkan di dunia ini tidak akan dibawa baik ke dalam kubur, terlebih ya, di hari kebangkitan ya. Kecuali amal-amal kita. Kalau harta itu harta yang kita amalkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, dan itu nanti dikumpulkan pada suatu tempat ya. Tempat itu namanya padang mahsyar. Jadi setelah dibangunkan dari kubur, ya, dibangkitkan dari kubur, semua orang kumpul di padang mahsyar. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang kehidupan manusia di padang mahsyar. Kita bayangkan aja di padang mahsyar, kemudian nggak berpakaian, nggak beralas kaki, kemudian matahari setinggi 1 mil, di sana semua orang nggak berpakaian, kemudian mereka bingung ke arah mana. Ya. Ada yang memanggil ya dari arah kanannya, arah kirinya, depannya. Kemudian digambarkan ada orang yang tenggelam sampai mata kaki, sampai tenggelam seluruh tubuhnya. Ya. Kemudian ada yang berjalan pakai mulutnya. Subhanallah, itu gambaran di padang mahsyar. Luar biasa. Kemudian ada umat ya, habis di padang mahsyar itu nanti akan ketemu yang namanya telaga. Telaga itu sering disebut dengan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang minum dari situ itu nggak akan haus selamanya. Ya, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam, ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.